Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana seorang pemuda dari pulau kecil di Laut Mediterania bisa mengguncang dunia? Dia adalah Napoleon Bonaparte, seorang jenderal yang ambisius dan kaisar yang karismatik. Mari kita telusuri perjalanan hidupnya, dimulai dari akarnya. Napoleon Bonaparte lahir pada tahun 1769 di Pulau Corsica. Keluarganya, keluarga Bonaparte, bukanlah keluarga bangsawan kaya raya. Ayahnya, Carlo Bonaparte, adalah seorang pengacara yang pernah menjadi perwakilan Corsica di parlemen Prancis. Ibu Napoleon, Letizia Ramolino, adalah sosok yang kuat dan religius, yang memberikan pengaruh besar pada kepribadian Napoleon. Sejak kecil, Napoleon menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia gemar membaca buku-buku tentang sejarah dan perang. Minatnya pada militer mulai tumbuh ketika ia bersekolah di sekolah militer di Brienne, Prancis. Di sana, ia dikenal sebagai siswa yang cerdas tetapi juga keras kepala dan ambisius. Di sekolah militer, Napoleon belajar tentang taktik perang, sejarah militer, dan matematika. Ia juga mulai mengembangkan kemampuan kepemimpinannya. Meskipun fisiknya tidak terlalu tinggi, Napoleon memiliki semangat juang yang tinggi dan kemampuan untuk memotivasi orang-orang di sekitarnya. Corsica pada saat itu adalah pulau yang sedang berjuang untuk merdeka dari Prancis. Napoleon sangat mencintai Corsica dan memiliki perasaan nasionalisme yang kuat. Namun, ia juga melihat peluang untuk maju dalam karir militer di Prancis. Konflik antara loyalitasnya pada Corsica dan ambisinya untuk meraih kesuksesan di Prancis akan terus menghantui Napoleon sepanjang hidupnya. Masa kecil dan pendidikan yang dilalui Napoleon telah membentuk karakternya yang kuat, ambisius, dan cerdas. Ia adalah seorang pemuda yang penuh dengan mimpi besar. Namun, siapa yang sangka bahwa pemuda dari Corsica ini akan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia? Pada akhir abad ke-18, Prancis dilanda badai revolusi yang mengguncang seluruh Eropa. Revolusi Prancis, dengan semboyan, liberté, égalité, fraternité, kebebasan, persamaan, persaudaraan, menjanjikan perubahan besar. Namun, revolusi ini juga membawa kekacauan dan ketidakstabilan yang berkepanjangan. Di tengah gejolak revolusi, seorang pemuda bernama Napoleon Bonaparte mulai menampakkan diri. Sebagai seorang perwira muda yang ambisius, Napoleon melihat peluang besar di tengah kekacauan ini. Keterampilan militernya yang luar biasa membuatnya cepat naik pangkat. Napoleon berhasil memenangkan beberapa pertempuran penting, termasuk di Italia. Kemenangan-kemenangan ini membuatnya menjadi pahlawan nasional dan semakin memperkuat posisinya di militer. Popularitasnya yang tinggi membuatnya menjadi ancaman bagi pemerintahan yang ada. Pada tanggal 9 November 1799, Napoleon dan para pendukungnya melakukan kudeta yang dikenal sebagai Kudeta 18 Brumaire. Dengan dukungan dari tentara, mereka berhasil menggulingkan pemerintahan Direktori dan mengambil alih kekuasaan di Prancis. Setelah kudeta, Napoleon mendirikan pemerintahan baru yang disebut konsulat. Ia sendiri diangkat sebagai konsul pertama, yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Meskipun secara resmi merupakan pemerintahan kolektif, namun pada kenyataannya seluruh kekuasaan terpusat di tangan Napoleon. Napoleon secara bertahap memperkuat kekuasaannya. Pada tahun 1804, ia mendeklarasikan dirinya sebagai Kaisar Prancis. Penobatannya sebagai Kaisar menandai dimulainya era Kekaisaran Prancis pertama. Sebagai kaisar, Napoleon melakukan sejumlah reformasi penting. Ia menyusun Kode Napoleon, sebuah kumpulan hukum yang menjadi dasar sistem hukum di banyak negara di dunia hingga saat ini. Ia juga melakukan modernisasi militer dan birokrasi Prancis. Di bawah kepemimpinannya, Prancis mengalami periode keemasan dan menjadi kekuatan dominan di Eropa. Naiknya Napoleon Bonaparte ke puncak kekuasaan adalah sebuah kisah yang penuh dengan intrik, ambisi, dan keberanian. Dari seorang perwira muda yang tidak dikenal menjadi kaisar yang menguasai sebagian besar Eropa, Napoleon telah membuktikan bahwa dengan tekad dan kemampuan yang tepat, seseorang dapat mencapai apa saja. Setelah mengamankan kekuasaannya di Prancis, Napoleon tidak berhenti sampai di situ. Ambisinya untuk menaklukkan Eropa membawanya ke berbagai medan perang. Salah satu kampanye militer pertamanya yang paling sukses adalah di Italia. Perang Italia, 1796-1797, menjadi ajang bagi Napoleon untuk menunjukkan kejeniusannya sebagai seorang panglima perang.
Dengan taktik yang cerdik dan semangat pasukan yang tinggi, ia berhasil mengalahkan pasukan Austria dan menguasai sebagian besar wilayah Italia. Setelah menaklukkan Italia, Napoleon mengalihkan perhatiannya ke Mesir. Ia bermimpi untuk menguasai terusan Suez dan mengganggu jalur perdagangan Inggris. Namun, kampanye di Mesir tidak semulus yang diharapkan. Meskipun berhasil menaklukkan Kairo, pasukan Napoleon terjebak di Mesir dan mengalami kesulitan menghadapi pasukan Inggris. Ambisi Napoleon untuk menguasai Eropa terus membesar. Ia kemudian mengalihkan perhatiannya ke Rusia. Pada tahun 1812, Napoleon memimpin pasukan besar untuk menyerang Rusia. Namun, kampanye ini berakhir dengan bencana. Musim dingin yang sangat dingin di Rusia membuat pasukan Napoleon kelaparan dan membeku. Dalam pertempuran Borodino, pasukan Prancis berhasil meraih kemenangan, namun Moskow yang telah ditinggalkan dan dibakar oleh Rusia tidak memberikan keuntungan yang berarti. Sementara itu, di semenanjung Iberia, perlawanan sengit dari rakyat Spanyol dan Portugal membuat pasukan Prancis kesulitan. Perang gerilya yang dilakukan oleh rakyat Spanyol membuat Prancis mengalami kerugian besar. Napoleon meremehkan perlawanan rakyat Spanyol dan Portugal, yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor penyebab kejatuhannya. Serangkaian perang yang panjang dan melelahkan telah menguras tenaga dan sumber daya Prancis. Kegagalan dalam kampanye di Rusia dan perlawanan sengit di Spanyol dan Portugal semakin melemahkan kekuasaan Napoleon. Akhirnya, pada tahun 1814, pasukan koalisi Eropa berhasil memasuki Paris dan memaksa Napoleon untuk turun tahta. Setelah serangkaian perang yang melelahkan, kekuasaan Napoleon mulai goyah. Koalisi negara-negara Eropa yang dipimpin oleh Inggris, Austria, Prusia, dan Rusia semakin kuat dan bersatu untuk mengalahkan Napoleon. Pertempuran terakhir yang menentukan nasib Napoleon terjadi di Waterloo. Pada tanggal 18 Juni 1815, pasukan Napoleon berhadapan dengan pasukan koalisi yang dipimpin oleh Duke of Wellington di medan perang Waterloo. Pertempuran ini berlangsung sengit, namun akhirnya pasukan Napoleon kalah. Kekalahan telak di Waterloo menandai berakhirnya era Kekaisaran Prancis pertama. Setelah kekalahannya di Waterloo, Napoleon dipaksa untuk turun tahta dan diasingkan ke Pulau Elba, sebuah pulau kecil di Laut Mediterania. Namun, Napoleon tidak menyerah begitu saja. Ia melarikan diri dari pengasingan dan kembali ke Prancis. Peristiwa ini dikenal sebagai 100 hari. Kembalinya Napoleon disambut antusias oleh sebagian besar rakyat Prancis. Namun, koalisi Eropa kembali bersatu untuk menghentikan Napoleon. Pasukan koalisi berhasil mengalahkan Napoleon dalam pertempuran Waterloo untuk kedua kalinya. Kali ini, Napoleon diasingkan ke Pulau Saint Helena, sebuah pulau terpencil di Samudra Atlantik. Napoleon menghabiskan sisa hidupnya di pulau ini dalam pengawasan ketat. Ia meninggal pada tahun 1821 pada usia 51 tahun. Kisah hidup Napoleon Bonaparte adalah sebuah kisah yang penuh pasang surut. Dari seorang pemuda yang ambisius menjadi kaisar yang menguasai sebagian besar Eropa, dan akhirnya berakhir sebagai seorang tahanan di pulau terpencil. Warisan Napoleon masih terus diperdebatkan hingga saat ini. Apakah ia seorang jenius militer yang membawa perubahan besar bagi Eropa? Atau seorang diktator yang haus akan kekuasaan? Terserah kita untuk menilai. Napoleon Bonaparte, seorang sosok yang begitu dominan di panggung sejarah dunia, akhirnya mengalami kejatuhan yang dramatis. Pertanyaannya adalah, mengapa seorang jenius militer seperti Napoleon bisa mengalami kegagalan yang begitu pahit? Mari kita telusuri lebih dalam faktor-faktor yang menyebabkan kejatuhannya dan menganalisis kepemimpinannya. Salah satu faktor utama kejatuhan Napoleon adalah ambisinya yang tak terkendali. Keinginannya untuk menaklukkan seluruh Eropa membuatnya terlibat dalam perang yang tak berujung. Perang yang berkepanjangan ini menguras sumber daya manusia dan ekonomi Prancis. Selain itu, Napoleon juga meremehkan kekuatan perlawanan dari rakyat yang ia taklukkan, seperti di Spanyol dan Rusia. Napoleon juga membuat kesalahan strategis dalam kampanye di Rusia. Musim dingin yang ekstrim di Rusia menjadi faktor utama kegagalannya. Pasukan Napoleon yang tidak siap menghadapi kondisi cuaca yang ekstrim mengalami kerugian besar. Kekalahan di Rusia melemahkan posisi Napoleon secara signifikan. Sebagai seorang pemimpin, Napoleon memiliki kelebihan dan kekurangan. Di satu sisi, ia adalah seorang jenius militer yang memiliki kemampuan untuk memotivasi pasukannya dan memenangkan pertempuran.
Ia juga seorang reformis yang berhasil membawa perubahan besar bagi Prancis. Namun, di sisi lain, Napoleon juga memiliki sifat otoriter dan egois. Ia seringkali mengabaikan nasihat dari para jenderalnya dan mengambil keputusan yang berisiko. Kejatuhan Napoleon mengajarkan kita bahwa bahkan pemimpin yang paling hebat pun bisa mengalami kegagalan. Faktor-faktor seperti ambisi yang berlebihan, kesalahan strategis, dan perubahan situasi yang tidak terduga dapat menyebabkan kejatuhan seorang pemimpin. Namun, warisan Napoleon tetap hidup hingga saat ini. Ia adalah salah satu tokoh sejarah yang paling menarik dan kompleks. Napoleon Bonaparte, seorang jenius militer yang ambisius, seorang reformis yang visioner, dan seorang kaisar yang karismatik. Kisah hidupnya adalah sebuah pelajaran berharga tentang naik turunnya kekuasaan, tentang keberhasilan dan kegagalan, dan tentang sifat manusia yang kompleks. Pengaruh Napoleon Bonaparte terhadap sejarah dunia. Napoleon Bonaparte, sosok yang begitu dominan di panggung sejarah dunia, meninggalkan warisan yang kompleks dan mendalam. Tindakan dan pemikirannya tidak hanya membentuk sejarah Prancis, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap perkembangan sejarah dunia. Mari kita telusuri bagaimana Napoleon meninggalkan jejaknya yang abadi. Salah satu pengaruh terbesar Napoleon adalah dalam bidang politik. Ia memperkenalkan konsep nasionalisme yang kuat di Prancis, yang kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Napoleon juga menyatukan hukum-hukum Prancis menjadi sebuah kode hukum yang dikenal sebagai Kode Napoleon. Kode ini menjadi dasar bagi sistem hukum di banyak negara di dunia hingga saat ini. Dalam bidang militer, Napoleon merevolusi taktik perang. Ia memperkenalkan konsep perang total, di mana seluruh sumber daya negara dikerahkan untuk memenangkan perang. Selain itu, Napoleon juga mengembangkan sistem rekrutmen tentara yang lebih efisien dan modern. Napoleon juga meninggalkan warisan yang signifikan dalam bidang arsitektur dan seni. Ia membangun banyak bangunan megah di Paris, seperti Arc de Triomphe dan Louvre Museum. Napoleon juga mendukung para seniman dan ilmuwan, sehingga mendorong perkembangan seni dan ilmu pengetahuan di Prancis. Dalam bidang ekonomi, Napoleon berusaha untuk membangun sebuah sistem ekonomi yang kuat dan mandiri di Prancis. Ia mendorong industrialisasi dan melindungi perdagangan Prancis. Namun, perang yang berkepanjangan justru menghambat pertumbuhan ekonomi Prancis. Napoleon juga memiliki pengaruh besar dalam bidang diplomasi. Ia mengubah peta politik Eropa dan memicu serangkaian perang yang mengubah keseimbangan kekuatan di benua itu. Konferensi Wina yang diadakan setelah kekalahan Napoleon menandai awal dari tatanan dunia baru. Warisan Napoleon Bonaparte sangat kompleks dan kontroversial. Di satu sisi, ia adalah seorang jenius militer dan reformis yang membawa perubahan besar bagi Prancis dan Eropa. Di sisi lain, ia juga bertanggung jawab atas perang yang menghancurkan dan penderitaan yang dialami oleh jutaan orang. Hingga saat ini, para sejarawan masih terus mendebatkan tentang warisan Napoleon. Napoleon Bonaparte dan kebangkitan nasionalisme di Eropa. Napoleon Bonaparte, sosok yang begitu dominan di panggung sejarah dunia, tidak hanya dikenal sebagai seorang panglima perang ulung, tetapi juga sebagai sosok yang memicu gelombang nasionalisme di seluruh Eropa. Bagaimana seorang kaisar Prancis bisa menjadi katalisator kebangkitan nasionalisme di berbagai negara? Mari kita telusuri lebih dalam. Salah satu dampak paling signifikan dari kampanye militer Napoleon adalah munculnya rasa nasionalisme di berbagai negara yang ia taklukkan. Dengan invasi ke berbagai negara di Eropa, Napoleon secara tidak langsung menyatukan rakyat-rakyat di negara tersebut dalam perlawanan melawan penjajah. Mereka merasa memiliki identitas nasional yang kuat dan keinginan untuk merdeka dari kekuasaan asing. Perlawanan rakyat Spanyol melawan pasukan Napoleon adalah contoh yang paling jelas. Rakyat Spanyol bersatu dalam perlawanan gerilya melawan pasukan Prancis. Perlawanan ini tidak hanya berhasil mengusir pasukan Prancis, tetapi juga memperkuat rasa nasionalisme di Spanyol. Napoleon juga memperkenalkan konsep negara bangsa modern. Ia menyatukan Prancis di bawah satu bendera, satu bahasa, dan satu hukum. Ide ini kemudian diadopsi oleh negara-negara lain di Eropa yang ingin membangun negara bangsa mereka sendiri. Negara-negara seperti Jerman dan Italia, yang pada saat itu masih terpecah belah, mulai berupaya untuk menyatukan wilayah mereka menjadi satu negara yang kuat. Meskipun upaya Napoleon untuk membangun sebuah imperium Eropa gagal, namun semangat nasionalisme yang ia picu terus berlanjut.
Kongres Wina yang diadakan setelah kekalahan Napoleon berusaha untuk mengembalikan tatanan Eropa sebelum perang, namun semangat nasionalisme yang telah tumbuh tidak dapat dibendung. Banyak negara-negara di Eropa mulai menuntut kemerdekaan dan persatuan. Napoleon Bonaparte, baik secara sengaja maupun tidak, telah memainkan peran penting dalam kebangkitan nasionalisme di Eropa. Warisannya dalam hal ini sangat kompleks dan kontroversial. Meskipun ia adalah seorang penjajah, namun ia juga menjadi katalisator bagi munculnya negara-negara bangsa modern di Eropa. Nasionalisme yang ia picu menjadi salah satu kekuatan pendorong utama dalam sejarah Eropa selama abad ke-19 dan ke-20. Dampak jangka panjang nasionalisme yang dipicu Napoleon. Kebangkitan nasionalisme yang dipicu oleh kampanye militer Napoleon Bonaparte telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah dunia. Dampaknya terasa tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi juga dalam jangka panjang, membentuk peta politik dan sosial dunia yang kita kenal saat ini. Mari kita telusuri lebih lanjut dampak-dampak jangka panjang dari gelombang nasionalisme ini. Salah satu dampak paling nyata adalah perubahan peta politik Eropa. Nasionalisme menjadi kekuatan pendorong utama dalam pembentukan negara-negara bangsa modern seperti Jerman dan Italia. Proses penyatuan ini seringkali disertai dengan konflik dan perang, namun pada akhirnya membentuk identitas nasional yang kuat bagi kedua negara tersebut. Nasionalisme yang tumbuh subur di Eropa juga menjadi salah satu akar penyebab Perang Dunia Pertama dan Kedua. Persaingan antar negara bangsa untuk mendominasi dan memperluas wilayah menjadi salah satu faktor utama yang memicu konflik berskala besar ini. Nasionalisme yang ekstrim, seperti nasionalisme Jerman di bawah kepemimpinan Hitler, bahkan memicu terjadinya genosida. Nasionalisme terus menjadi kekuatan yang kuat dalam politik dunia hingga saat ini. Konflik-konflik etnis dan agama yang sering terjadi di berbagai belahan dunia seringkali memiliki akar pada nasionalisme. Gerakan-gerakan separatis di berbagai negara juga didorong oleh semangat nasionalisme yang ingin memisahkan diri dari negara pusat. Di sisi lain, nasionalisme juga menjadi tantangan bagi proses globalisasi. Perkembangan teknologi dan ekonomi global mendorong interaksi antar negara dan budaya, namun semangat nasionalisme yang kuat dapat menghambat integrasi global. Perlindunganisme dan populisme yang muncul di beberapa negara adalah contoh dari dampak negatif nasionalisme terhadap proses globalisasi. Warisan Napoleon Bonaparte dalam memicu kebangkitan nasionalisme sangat kompleks. Nasionalisme telah menjadi kekuatan yang sangat kuat dalam membentuk sejarah dunia, baik dalam hal positif maupun negatif. Hingga saat ini, kita masih terus bergulat dengan dampak dari semangat nasionalisme yang terus berkembang.